Islam. Nggak akan ada di Mesir, nggak akan ada di Saudi Arabia, adanya cuma dua, Prancis dan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, baraya-baraya, kita ketemu lagi di Sekulia di ngobrol kadu kadieu. Nah, hari ini kita akan sedikit membahas terkait masalah film yang sering ditayangkan di Tatar Sunda ya. Ya. Tatar Sunda. Salah satunya yaitu film Kabayan. Nah, ternyata baraya dibalik dari film Kabayan itu tidak hanya sekadar daripada hiburan saja, tetapi di dalamnya ada beberapa nilai yang terjadi yang bisa diambil oleh kita sendiri. Salah satunya nilai tauhid, kemudian falsafah Sunda, kemudian kearifan lokal dan sebagainya. Dan selain dari itu juga Bang ya, di film Kabayan itu di dalamnya ada kebiasaan-kebiasaan orang Sunda itu sendiri digambarkan di dalam film Kabayan. Nanti kita lihatkan cuplikannya. Beberapa yang bertanya itu sebetulnya siapa sih yang saya ajak ngobrol, ini namanya Pak Topan. Sering saya panggil Bang Topan. Nah, hari ini dengan beliau kita akan membahas terkait masalah film si Kabayan itu sendiri. Ngomong-ngomong saya mau tanya, apa saudara yang tunggu tanah ini? Iya betul. Ah, kalau begitu kenal dong sama yang punya tanah ini. Tahu siapa? Aloh. Dia tinggal di Bandung atau di Jakarta? Masa kamu tidak kenal sama Aloh? Ah, kalau saya kenal, masa saya tanya saudara? Saya bukan orang sini, saya orang Jakarta, metropolitan, you know. Benar cek beja. Banyak orang kota mah yang sudah tidak kenal Aloh. Jadi siapa yang punya tanah ini? Biar dicatat. Masih tidak kenal juga. Aloh yang punya tanah ini, langit ini, dan semua isinya. Gusti Aloh yang punya. Allah yang maha besar? Iya. Gue juga takut. Sujud. Allahu Akbar. Makanya kalau ngomong yang betul. Allah. Aloh. Allah. Aloh. Ah, emang dasar aja bibir yang begitu. Bodoh dah. Memang benar Gusti Pangeran yang punya tanah ini semua. Tapi kalau kami mau beli tanah ini, kepada siapa, tak iya? Ya tidak akan dijual. Kalau mau, ambil saja. Kop, silahkan. Mau berapa pikul? Sok, paculan lah sana. Saya kasih lah. Saya mah tidak buntut kasiran sama tanah. Yang tadi disebutkan oleh Kang Ucan itu kan Kabayan yang reborn ya, maksudnya reborn itu dibuat ulang ya filmnya kalau nggak salah. Dan itu memang bagus. Nah, terkait dengan ada scan di mana Kabayan itu bilang bahwa tanah yang akan dibeli orang Jakarta itu bukan milik dia tapi milik Tuhan, ya itu memang tadi sudah dijelaskan. Kalau dalam Islam itu disebut dengan materi tauhid ya. Iya, Jadi keesaan Tuhan, jadi kewenangan Tuhan lah ya. Dalam artian ini Tuhan yang memiliki segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi manusia itu hanya yang dititipkan gitu untuk mengurusnya saja, bukan dimiliki. Nah, ini menariknya apa? Karena konsep dari budaya timur terutama budaya Sunda itu terkait dengan pengelolaan lahan atau tanah itu tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Berbeda cara pandangnya dengan orang-orang Eropa, di mana mereka itu kapitalisme ya. Kapitalisme itu jadi tanah itu adalah objek, bumi itu adalah objek untuk pemuas kebutuhan manusia. Kalau orang-orang Sunda tidak bisa seperti itu. Makanya kalau misalnya Kang Ucan main ke Baduy, saya pernah main ke Baduy dalam gitu ya, itu dibagi-bagi kan. Satu keluarga misalnya terdiri dari 8 anak, dia sama kampungnya itu dikasih satu plot lahan 1 hektar. Itu untuk hidup. Jadi bikin rumah, berkebun dan sebagainya hanya 1 hektar itu. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih itu harus izin dulu ke kepala desanya, kepala suku ya, kepala sukunya, kepala adatnya gitu. Ngomong boleh atau tidak, nanti dimusyawarahkan dulu diizinkan atau tidaknya. Kalau tidak ya tetap dengan seperti itu. Tapi yang saya lihat di Baduy dalam pun yang dianggap oleh kita kadang-kala sering berpikiran primitif gitu ya. Padahal itu punya nilai-nilai yang sama dengan Kabayan gitu ya. Bisa hidup. Jadi cukup dengan istilahnya itu butuh yang namanya kebutuhan itu saja.
hanya untuk memenuhi kebutuhan saja. Kebutuhan. Nah, ini kan bukan kepentingan ya. nah, jadi prinsip ekonominya Iya, iya. mereka itu luhur. Luhur itu maksudnya gini, kalau kapitalisme itu tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan tapi keinginan. Contoh, kita butuh makan karena kalau nggak makan kita kan meninggal ya. Nah, kalau orang Baduy ya cukup makan saja apa yang ada, apa yang bisa didapatkan. Tapi kalau orang-orang kapitalisme sekarang gitu, orang-orang yang berpikir materialistis kan enggak. Mereka ngomongnya keinginan, pingin, aduh lapar, butuh makan nih. Mereka mikirnya apakah makan steak, makan mie dan sebagainya. Nah, itu jadi keinginannya, nafsunya yang lebih didahulukan. Makanya ketika Kabayan tadi bilang tanah ini juga tidak boleh dimiliki sepenuhnya oleh satu golongan atau satu orang, tuh itu maksudnya. Jadi benar-benar itu mah izin Tuhan aja. Saya mah hanya dititipin, ya silakan aja ngomong ke Tuhan kan gitu istilah di dialog itu, yang ngomong aja ke sana. Saya mah nggak tahu apa-apa. Nah, itu sebenarnya kan kritikan ya. Ketika memang kalau teman-teman baraya kalian lihat sekarang kan sengketa agraria ya, sengketa agraria di Indonesia terutama itu kan banyak sekali gitu. Jadi bayangkan saja generasi sekarang itu generasi apa ya? Tahu, bukan generasi milenial lagi, no? Z berarti ya? Z ya atau X ya? Apa mau generasi alpha ya? Betul, Apa atau apa ya, generasi alpha itu kan kesulitan memiliki rumah ya karena tadi gitu. Bayangkan saja seorang pejabat punya lebih dari misalnya satu rumah atau punya lebih dari berapa hektar. Daratan di Indonesia itu kan kecil karena kita bentuknya kepulauan, sedangkan yang menguasainya hanya 10%. Bayangkan saja itu, belum dibangun perkebunan, belum dibangun apa dan sebagainya. Dan memang oleh karena itu betul sekali apa yang dibilang oleh filosofis orang-orang Baduy atau orang Sunda ya, zaman dulu Karuhun orang Sunda itu bilang bahwa tanah itu tidak boleh jadi hak milik. Karena itu milik bersama aja udah. Ya. Betul juga. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke cuplikan yang kedua. Kita sudah nonton cuplikan yang kedua bahwa si Kabayan itu digambarkan dengan orang Sunda pemalas gitu ya. Jadi ketika disuruh sama abahnya dia memang pemalas, kemudian kesukaannya suling bang ya. Nah, bagaimana nih di gambaran kehidupan yang sekarang nih, apakah betul orang Sunda itu memang pemalas gitu atau memang orang Sunda itu nggak seperti yang diceritakan dalam film Kabayan gitu. Nah, bagaimana nih dalam kehidupan sebetulnya di orang Sunda itu memang betul seperti itu? Ya, kalau dari teori yang kemarin pernah kita bahas ya, teori challenge and respon, tantangan dan respon, ya wajar saja kalau orang Sunda itu dianggapnya malas gitu ya. Jadi pemalas itu wajar karena memang lingkungannya juga mendukung. Lingkungannya mendukung. Jadi mendukung dalam hal ini, mendukung keadaan karakter orang itu gitu ya. Kan mau makan gampang ya, ngebon ya, sawah, tanah subur gitu kan. Mau minum gak usah ribut gitu kan. Karena sungai banyak, setiap 1 kilo ada sungai gitu kan. Jadi mau makan daging, hewan-hewan banyak karena hutannya banyak. Ya jadi karena topografi dataran Sunda ini sangat makmur gitu ya. Jadi orangnya cenderung malas. Tapi apakah malas ini negatif atau tidak, ya itu tergantung situasi sebenarnya. Jadi kita nggak bisa bilang orang malas itu nggak akan maju gitu, mandesu gitu, masa depan suram, ya enggak juga. Ini tergantung. Nah, Kabayan memang malas seperti itu, tapi Kabayan itu sendiri juga misalnya ya, meskipun malas dia kreatif. Yang keduanya dia jujur, polos gitu ya, orangnya polos gitu. Kreatifnya apa ya, banyak masalah-masalah yang bisa diselesaikan oleh Kabayan dibandingkan dengan si abah atau bapak mertuanya itu gitu. Jadi kalau orang Sunda seperti itu, makanya saya pernah lihat kenapa di daerah Purwakarta gitu ya, banyak banget pohon bambu. Ternyata pohon bambu itu kalau dijual mahal, kalau diurus gak usah diurus. Gak usah dikasih pupuk ya. Gak usah dikasih pupuk, nanti juga tumbuh sendiri. Iya. Tinggal dipelak nanti tumbuh. Kalau seandainya nih ya, di tataran Sunda itu pohon sudah habis ditebang dijadikan perumahan. Kemudian pohon bambu anggaplah udah gak ada. Kemudian taruhlah padi sudah nggak tumbuh jadi padi tapi sudah tumbuh jadi beton. Nah, kira-kira apakah karakter orang Sunda itu sama dengan seperti yang diceritakan dalam Kabayan atau memang bisa berubah dengan yang tadi ya teori challenge and respon gitu ya? Nah, itu bagaimana nih kalau orang Sunda sekarang sudah berubah, jelas sudah lebih dalam tanda kutip modern ya. Modern itu maksudnya ya berusaha mengikuti perkembangan zaman. Cuman karena masyarakat Sunda itu masyarakat pegunungan gitu ya. Pegunungan itu kan orang asing yang datang atau kebudayaan asing yang masuk itu sangat jarang gitu ya.
Jadi sekalinya lihat, sekalinya ketemu, mereka itu jadi goyah. Goyah itu maksudnya apakah budaya asing itu yang lebih kuat akhirnya mereka yang terbawa, atau budaya mereka yang lebih kuat, budaya asing itu bisa terfilter. Nah, atau terjaga gitu. Tapi sekarang kan kondisinya kita yang ke bawah gitu. Orang Sunda yang ke bawah, makanya kan kerusakan-kerusakan alam di tanah Sunda lebih banyak gitu. Kan di kita mah tuh gimana ceritanya gitu ya. Air hujan jadi musibah di tanah Sunda ini ya, udah jelas bentuk Bandung aja kayak Cekungan itu ya. cekungan gitu ya. Udah tahu bakal, kalau misalnya nggak ada penahannya, pohon-pohon, hutan-hutan itu nggak ada, ya otomatis bakal banjir. Kita mah malah air hujan itu yang harusnya jadi berkah malah dijadikan masalah. Dibikin tol hujannya, tol iya. air karena solokannya gede-gede. Padahal kalau diserap dengan tanah biasa saja udah beres. Pohon bambu misalnya, kenapa Purwakarta jarang banjir nih? Sederhana, pohonnya masih lebih banyak. Tapi nggak tahu kalau 10 tahun ke depan apakah masih banyak atau enggak. Kenapa daerah Kabupaten Bandung misalnya, Bandung Barat misalnya, cenderung banyak banjirnya? Ya lihat Bandung Utaranya sudah habis. Kalau sudah habis otomatis longsor, air hujan itu juga tidak akan menyerap, tapi langsung keluar ya, banjir memenuhi jalanan kayak gitu. Jadi memang sekarang sudah berubah gitu. Kreatifnya masih, dalam hal seni kan banyak orang-orang seniman di Indonesia itu, artis-artis kebanyakan dari orang Sunda. ya. Itu udah tahu lah gitu. Iya, iya. Sampai di Korea Selatan aja tahu gitu kan, orang Sunda perempuannya cantik-cantik ya udah tahu itu mah, karena memang ya Austronesia asli lah kalau dari Rasma gitu ya. Iya, iya, Gitu. Kemudian kesini Sunda juga ternyata banyak yang ke luar negeri ya, Iya, yang banyak gak di-expose sama Iya. media ya. Media banyak. betul. Salah satunya saya baru tahu ternyata Asep Sunandar Asep dulunya sering ke daerah keluar pokoknya ya, Iya. ke daerah keluar ke Inggris atau kemana gitu ya. Iya. Sering ternyata ketika saya pernah belajar sedikit wayang lah di sana. Ternyata memang betul dia itu sering ke luar negeri bolak-balik. Iya. Tapi bukan untuk penelitian, bukan untuk pendidikan, dia yang menampilkan wayang di Pagelaran. sana, pagelaran wayang. Betul. Nah, ya bisa dibuktikan lah bahwasanya dengan kondisi alam yang seperti ini, yang nyaman, kemudian dengan ya karena caleng and respon ya mungkin Iya, ya, caleng caleng and respon, karena memang tantangannya sedikit, jadi yang dia butuhkan itu hanya kenyamanan saja gitu, Iya. hanya kenyamanan saja. Jadi memang di bab kesenian orang Sunda itu lebih banyak daripada orang-orang luar, salah satunya Jawa mungkin ya. Iya, betul. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau dari kesenian nggak bisa dipungkiri orang-orang Sunda, suku Sunda tuh lebih maju karena memang mereka punya banyak waktu luang. Iya, gitu kan. iya. Kalau Kabayan lihat di filmnya kan main suling, di saung, di sawah, terus ada kerbaunya itu kan. Nanti siang-siang Nyi Iteng istrinya bawa makanan di rantang, makan dulu ohnya gitu kan. Paling macul sebentar, ngebon sebentar Iya, gitu. betul. Ya karena memang kondisi alamnya seperti itu. Mau disalahkan seperti apa? Manusia purba yang tinggal di sini pun pasti betah gitu. Pasti betah. Pasti betah ya sudah. Jadi ini kan berkah juga. Nah, kalau misalnya nanti akhirnya bandingin dengan orang Jawa, bandingkan dengan orang Tionghoa misalnya, beda kasus. Orang Jawa dengan orang Tionghoa sumber daya alam, kondisi alamnya itu beda dengan orang-orang Sunda. Jadi orang-orang Sunda ya memang mereka pasti lebih nyantai. Tapi lebih kenapa nyantai? Bang, dari segi pertanian kita itu banyak belajar dari orang Jepang? Sebenarnya kalau dari segi pertanian, jadi gini, ini juga saya nggak tahu ya teorinya benar atau enggak ya. Jadi katanya ada yang bilang, saya baca artikel di internet bahwa kemungkinan besar nenek moyang orang Jepang yaitu orang-orang Jomon. Jadi orang-orang Jomon itu jadi dari suku Ainu ya. Jadi penduduk asli Jepang itu bukan yang sekarang kayak orang Tionghoa atau orang Korea ya. Itu orang-orang Jomon ya. Jadi orang Jomon itu nanti menikah dengan orang-orang Yayoi. Yayoi ini orang-orang Korea. Orang-orang Korea yang menyeberang dari Korea daratan ke Jepang, menikah, melahirkan orang-orang Jepang yang sekarang. Makanya kalau misalnya Kang Ucan lihat, orang Jepang itu juga banyak yang bentuk mukanya itu kotak, matanya nggak terlalu sipit, Iya. kulitnya betul, juga betul. nggak terlalu putih, agak-agak kemerahan kayak kita orang Indonesia ya, terutama orang-orang Sunda ya. Kemungkinan besar ya, ada teori kan ada yang namanya Sunda Doti. Sunda Doti itu jadi ada tengkorak mirip rahangnya itu mirip orang-orang Sunda Doti. Iya. Sunda di sini apakah orang nenek moyang kita atau bukan ya kita nggak tahu, tapi intinya Sunda Doti dan Sinodoti itu geraham tengkorak yang mirip dengan orang-orang Cina. Nah ini masih debatable apakah benar atau tidak, tapi yang jelas kalau pertanian setahu saya mungkin saja kalau memang mengikuti teori itu sebenarnya orang Sunda yang mengajari ke orang Jepang gitu. atau bukan orang Jepang yang mengajari ke orang Sunda, enggak, karena memang kita juga sistem berlahan taninya berbeda dengan orang Jawa. Orang Jawa itu kan petak ya sawah, Iya. 6 bulan sekali kan atau 3 bulan sekali kan.
Kalau di Sunda itu ada yang namanya huma, sistem Iya. huma barengan. Namanya itu bercocok tanam serempak itu. Karena menghindari hama kan langsung mati. Kalau sekali itu kan dia tidak bisa menyebar. Tapi kalau misalnya per 3 bulan atau per 4 bulan itu yang namanya hama atau hama penyakit itu dari tanaman itu bisa bertahan. Dan kalau orang Sunda kenapa dalam 1 tahun itu hanya 1 kali bercocok tanam? Karena mereka punya filosofis tanah itu seperti ibu, jadi tidak boleh dihabiskan gitu. Jadi Iya, betul. apa ya Ada istilahnya? masa istirahat gitu Masa ya. istirahatnya Ya, betul. gitu. Jadi nanti kesuburan tanahnya juga beda. Oh masih adanya kayak gitu? Ada. Saya pernah lihat di Ciptagelar, Sukabumi, ya Baduy pun juga hampir sama. Iya, Baduy Baduy dalam sama. seperti itu. Jadi sebenarnya kearifan lokal itu yang hilang di kita orang-orang Bandung, terutama Bandung kota itu kan sudah. Coba bayangkan gitu ya, kalau Karawang jalannya habis, Cianjur jalannya habis, Garut jalannya habis, itu orang-orang Bandung kota itu bisa makan dari mana pangannya? Ketahanan pangannya kota Bandung ya itu nggak bisa. Kabupaten Bandung oke lah, Bandung Barat masih bisa. Kabupaten Bandung oke masih bisa. Kota Bandung tuh nggak bisa, karena memang udah jadi industri yang modern banget, sehingga akhirnya susah banget. Nah, padahal yang sistem hama tadi, huma itu menarik. Orang Jepang sampai neliti gitu. Sampai di Jepang tuh saya pernah baca siapa ya? Dia ahli pertanian Jepang dari Waseda University itu siapa? Jadi itu sistemnya kayak orang Sunda. Dia itu ngalung aja, dilempar aja biji-biji itu biarin aja tumbuh alamiah seperti di hutan. Karena katanya kualitas buah, kualitas pohon dan sebagainya yang bagus itu yang alamiah, yang tidak direkayasa, tidak dijalur. Iya. Nah, seperti ini kita lihat sekarang ini pinus. Ya ini pinus itu kan kelihatannya bagus, instagramable, tapi kan dari segi ekosistem tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena hutan pinus ini dia akan membunuh pohon-pohon yang lain, dan ekosistem juga pasti terbatas. Hewan juga sedikit, cuman tupai, palingnya kupu-kupu, burung, yang lainnya tidak ada. Kenapa? Karena pohon pinus itu kan tinggi, dia langsung mengambil matahari, langsung mengambil hujan, di bawahnya nggak dikasih. Oke, ekosistemnya bermasalah. Betul. Tapi kenapa banyak misalnya sekarang di Bandung? Nah ini gara-gara tadi pemerintah, bukan menyalahkan pemerintah, cuman mungkin saja pemerintah ingin cepat udah supaya lebih hijau, ya tapi merusak lingkungan. Kalau mau bagus hutan itu ya jangan hanya satu jenis. Ini kan model Eropa ya, ini model Eropa, pinus itu model Eropa. Ya, Belanda. Belanda. Gitu. Ya, terkait masalah kesenian juga nih, kesenian Sunda nih ya. Ada teman saya mau meneliti terkait masalah angklung dia teh. Kemudian dia teh meneliti ke berbagai kesenian di daerah Bandung. Salah satunya teh Song Ujo, kemudian ke Isbi. Dia teh tidak menemukan apa yang dia cari, malahan Song Ujo dan Isbi itu mengarahkan ke Jepang. Namanya itu siapa gitu lupa lagi. Nah, terkait masalah sumber angklung itu sendiri. Nah, itu dilandasi oleh kenapa sih gitu ya? Kenapa sih sumber-sumber yang seharusnya dimiliki oleh orang Sunda itu sendiri dan kembali lagi dikuasai oleh orang Jepang, maksudnya dalam tanda kutip ilmu pengetahuannya gitu ya. Nah, itu seperti apa kira-kira terkait masalah kesenian itu ya? Ya. Nah, kalau yang orang Jepang, ya saya juga pernah dengar juga beberapa, selain di angklung itu orang Jepang itu terkait dengan pencak silat. Iya, pencak silat. Kalau nggak salah Mainpo gitu. Mainpo aliran mana saya kurang tahu. Mainpo Cikalong gitu ya. Cikalong kalau nggak salah Mainpo. Ya jadi memang mereka itu konsen. Kebanyakan orang-orang di luar Sunda atau di luar Indonesia yang lebih konsen. Kalau di Jawa gamelan itu malah banyak ditelitinya oleh orang-orang Inggris. Orang Inggris gitu ya, orang Inggris. Kalau di Sunda ya orang Jepang ya sangat tertarik dengan bambu ya, karena memang gak bisa dipungkiri bambu itu adalah tumbuhan atau pohon yang sangat menarik bagi orang Jepang, punya nilai filosofis. Ya kalau di kita juga sama, karena kita sebelum banyak hutan pinus sebelumnya juga banyak hutan bambu. Makanya alat musik yang dibuat itu dari angklung. Karinding pun juga dari angklung. Dari bambu. Dari bambu. Semuanya kebanyakan dari itu. Harus ada alat yang dipukul-pukul, tapi bambu juga sama. Tuk-tak. Jadi memang tidak bisa dipungkiri kreativitas orang-orang Sunda itu berdasarkan basicnya alam. Apa yang dia lihat, apa yang dia punya, ya dia gunakan itu. Nah, bambu itu kan menarik. Di Jepang sendiri dari arsitektur dan teknik bangunan, bambu itu digunakannya banyak banget gitu ya. Nah, dengan kata lain kenapa misalnya hanya ada di Jepang, ya sumber-sumbernya ada di sana. Sama seperti halnya ketika kita belajar sejarah Indonesia, sumbernya nggak akan ada di Jakarta, di Belanda. Ya, betul. Atau misalnya orang-orang Islam ingin belajar tentang tarikh ya atau sejarah Islam, nggak akan ada di Mesir, nggak akan ada di Saudi Arabia, adanya cuma 2, Prancis dan Belanda. Iya.
Jadi kalau gitu mah mereka jahat dong monopoli apa Ilmu namanya pengetahuan. pengetahuan. Enggak, itu kesalahan kita aja karena kita tidak mau menggalinya lebih dalam. Jadi kita itu punya yang namanya inferior ya, rasa inferior. Jadi kalau menggunakan pernah kita bahas ya di film apa tuh yang tentang teori postkolonial yang zombie kalau misalnya kan Ya, zombie. tentang teori postkolonial di mana orang timur itu merasa rendah dengan orang barat gara-gara dijajah gitu. Jadi sebenarnya penjajahan itu setiap pihak pernah melakukan. Yang timur pernah menjajah barat, yang barat pernah menjajah timur. Cuman ketika penjajahan barat ini yang timur memang benar-benar down. Dan kita ini orang-orang timur akhirnya drop ya. Dropnya itu karena apa? Ya merasa bahwa kalau gak usah jauh-jauh datang ke Indonesia orang bule itu kan, wih keren bule, keren gitu. Nikah dengan bule itu keren banget gitu ya. Padahal orang bule sendiri kan kadang memilih orang Indonesia yang dalam tanda kutip ya nggak cantik-cantik amat gitu ya, milih istrinya tuh kan yang biasa-biasa aja ya karena memang orang bule nggak mikirin gitu. Kalau kita kan seolah-olah wah ini keren banget, nah seperti itu. Jadi dengan kata lain jadi ada inferior, ya ini diambillah pengetahuan itu oleh orang-orang Jepang gitu. Yang Mayenpo juga sama ya, ternyata saya baru pernah baca artikel jurnal ya, sebenarnya jurnal ilmiah, ternyata Mayenpo itu juga pencaksilat ya, salah satu bela diri yang cukup mematikan ternyata, terutama Mayenpo. Iya, Mayenpo. Jadi benar juga kata jurnal itu, kalau memang untuk membela diri, Mayenpo itu efektif. Iya, betul. Karena tidak menggunakan tenaga, tapi menyalurkan tenaga orang lain kan. Betul, itu yang pertama. Yang keduanya adalah penyerangan pada titik-titik vital. Betul. Makanya efektif. Ngapain kita bertarung pukul-pukulan muka? Udah aja serang tenggorokan kasarnya ya. Iya, Serang bagian ini. Ya, igat tusuk kayak Mayenpo kan udah telinga dipelak gitu kan, udah pusing, udah. Iya, iya, betul. Nah, Saya pernah efektif. latihan juga itu. Dengan kata lain kan maksudnya jika berbicara efektivitas, bela diri pencaksilat Mayenpo dari Jawa Barat itu efektif banget. Sama kayak di Rusia ada yang namanya sistema lah. Kalau sistema modern ya karena yang bikinnya pasukan khusus Rusia. Kalau ini Mayenpo kan tradisional banget. Sampai saya pernah dengar pencaksilat Mayenpo itu kalau nggak salah ya tidak boleh masuk MMA, mixed martial art, karena berbahaya gitu. Berbahaya. Tinju sok apa coba efektifnya tinju? Dia cuma mukul-mukul doang. Banyak penyiksaannya gitu loh, daripada efektivitas untuk membela diri atau mengalahkan musuh. Nah, teman kan kita tuh rada-rada masyarakatnya rada-rada senang kekerasan ya kalau nggak bisa dipungkiri. Kenapa sih orang nonton tinju? Dan bukan masalah rame, dah kata saya, bukan karena masalah sport. Seneng aja lihat orang dipukul berdarah. Iya itu tuh saya yakin. MMA kenapa? UFC atau MMA atau apalah itu Pride atau dan sebagainya. Udah seneng lihat gulit-gulit nggak ada pukul-pukulannya keluar darah yang seneng. Jadi dengan kata lain bela diri itu bukan lagi bela diri sekarang itu, tapi tontonan untuk ya kayak semacam gladiator gitu ya di zaman Kolosium itu. Kalau mau efektif ya Mayenpo. Makanya pencaksilat pernah masuk di film John Wick. Nanti kapan-kapan kita analisis ya film John Wick yang ada Keanu Reeves itu kan. Iya. Nah itu juga kan efektif karena memang dari pertahanan, dari kuda-kuda, dari apa sebagainya itu sudah pas. Gitu. Sama halnya bagaimana dengan kungfu kan, kungfu sekarang agak-agak di Tiongkok ya agak-agak diperdebatkan. Bener gak jagoan banget karena ada seorang kalau saya Liu Xiaodong gitu ya, dia itu atlet MMA dari Tiongkok, nantangin guru-guru nantangin guru-guru kungfu, ternyata pas jotos kalah gitu ya, kalah semua. Nah kalau yang pencaksilat terutama Mayenpo setahu saya pernah diduelkan dan selalu menang. Iya. Karena tadi masalahnya efektif gitu, mereka yang ngapain mukul-mukul wajah, colok aja matanya. Iya, efektivitas ya. Iya, efektif udah gue guling udah. Betul. Gitu. Itu menarik sebenarnya itu. Iya, betul. Ini yang ke Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Nanyanya sama siapa? Sama saya? Atau sama siapa? Itu. Oh, Iten. Jawab atuh. Nanyanya ke Iten. Bukan ke Ikem. Dari Bu Salma. Pengajian. Hari ajangan Abah ada di rumah? Ada. Kenapa? Tidak apa-apa, nanya saja. Hai, sebenarnya begini Nyi Iteng. Kalau Kang Kabayan mau ke Manyai, boleh apa tidak? Saya jangan duluan. Nyi Iteng, itu jawabannya bagaimana? Banyak telurnya, Nyi. Lumayan, Kang. Nanti mau dibawa Abah ke pasar. Kebetulan, Nyi. Kang Kabayan juga mau menyerahkan ikan yang besar sekali sama Abah. Mana?
Lumayan. Kita bahas nih di sini terkait masalah yang ada dalam film tersebut, kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau bisa dikatakan dengan yang sering kayak gitu, mungkin lebih ke tasawuf mungkin ya. Ya. Ilmu tasawuf mungkin Tasawuf, ya ilmu tasawuf. tasawuf. Nah, nanti kita bahas nih bagaimana sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari kita berkomunikasi dengan jin ini. Nah, bagaimana karena kita sering nih ketika kita datang ke beberapa padepokan misalkan pasti berkaitan dengan jin. Kemudian selain dari jin juga pasti berkaitan dengan Prabu Siliwangi ini ya, Ya. Prabu Siliwangi. Berarti di sana ada ada sinkronisasi antara film Sikabayan dengan kehidupan kita di masalah bab gaib. Nah, Ya. bagaimana nih yang Pak Topan temui terkait masalah kehidupan sehari-hari kalau misalkan kita lihat daripada film Sikabayan itu sendiri? Ya. Nah, sebenarnya gini, ini menarik, kembali lagi teorinya Toynbee ya. Jadi saya punya keyakinan, punya kesimpulan awal, hipotesa bahwa masyarakat timur, dalam ini Asia secara keseluruhan, itu lebih spiritualis dibandingkan barat. Wajar. Kenapa? Karena memang secara kondisi alamnya pun juga berbeda. Di Eropa itu kan cukup ekstrim ya, kondisi 4 musim dan sebagainya. Sedangkan di Asia meskipun ekstrim, mereka punya banyak kelebihan sumber daya alam, sehingga mereka punya banyak waktu untuk memikirkan sesuatu yang spiritual atau yang gaib. Untuk orang Sunda, dia jago banget astronomi. Nah, astronomi ini nggak bisa dipungkiri ya, itu banyak terkait dengan hal-hal yang sifatnya metafisis. Loh, kumaha hubungannya gimana hubungannya dengan yang metafisis ya? Karena memang saya pernah nonton ya secara YouTube. Jadi ada seorang budayawan namanya M.H. Idun Najib Cak Nun tuh ngobrol dengan dosen budaya dari UGM. Dia menjelaskan bagaimana titik koordinat planet-planet dengan bintang. Jadi kalau misalnya titik koordinatnya udah lurus, per 100 tahun nanti akan ada bencana. Itu terukur dan itu direkam dalam kitab-kitab Veda-Veda India. Nah, ternyata orang Sunda sudah bisa itu. Bintang tidar berarti bercocok tanam, benar subur, dan benar di Baduy subur. Ada hitungan Daminati Lada kalau Nah, nggak salah, betul. Daminati Lada. Nah, itu memang harus digali lagi dengan orang yang lebih paham. Saya hanya secara umum saja. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya juga memang di dalam film Kabayan dan Anak Jin, kalau nggak salah itu judulnya ya tadi itu ya. Nah, itu memang ada gua getak kita. Iya, Itu kan gua itu semacam jampi ya. Jampe-jampe. Jampe. Kalau sekarang, nah ini saya agak bingung ketika orang modern sekarang di Indonesia, baik orang Sunda maupun yang Islam modern sekarang ini kan cenderung menentang yang namanya sifat-sifat atau hal-hal, bukan sifat-sifat, hal-hal yang bersifat mistik. Tapi di Barat ada sebuah filsafat namanya filsafat postmodernisme. Filsafat postmodernisme ini dia membahas tentang apa istilahnya? Bagaimana hal-hal yang sifatnya metafisis itu, hal-hal yang spiritual itu dijelaskan secara rasional. Tapi di kita mah ditolak habis-habisan gitu. Dihujat malah ya. Dihujat, padahal mah misalnya air doa contohnya. Kalau kita sering dulu ya, kalau dulu saya kemarin punya ini ya, kalau keluarga saya kalau ada yang sakit kasih air doa, minta doanya dari ibu-ibu pengajian atau dari ustadz atau dari kiai. Kan dipikirnya itu aneh gitu ya. Itu kan tidak sesuai dengan teorinya Durkheim tentang perkembangan masyarakat. Durkheim dia gini, dia seorang sosiolog. Masyarakat itu akan berkembang dari masyarakat yang teologis, takut dengan roh-roh dan dewa-dewa, ke masyarakat apa namanya itu metafisis yang mencampurkan roh dewa-dewa itu dengan yang sifat-sifat kebudayaan, klinik dan sebagainya gitu ya, atau simbol-simbol peradaban kayak piramid dan sebagainya. Lalu yang ketiganya masyarakat modern gitu. Masa di masyarakat modern kita masih melaksanakan yang metafisis dan teologis tadi gitu. Ya sebenarnya gampang saja, karena Durkheim sendiri kalau dilihat ya di Eropa pada saat itu, Durkheim melihatnya bahwa masyarakat Eropa itu sudah meninggalkan ajaran agamanya, jadi cenderung rasional banget. Di Indonesia tidak bisa seperti itu, kondisi alamnya seperti itu. Jadi air obat itu, air doa itu mujarab, dan memang mujarab, jujur percaya atau tidak, memang pernah ada penelitian kenapa air doa itu jadi mujarab, karena dia punya apa ya, air itu kandungan pH dan sebagainya lah. Ya kita ibaratnya kapitalisnya Pocari Sweat lah. Ya, betul. Aduh, nyebutin merek tuh. Ya intinya kan itu ya, sama kan, kenapa dibeli? Ya karena pH-nya bener. Ya. Atau larutan penyegar, kenapa bisa efektif? Ya itu karena pH-nya bener. Nah, selama air di kita dulu itu bener, masyarakat Sunda itu sehat. Penyakit orang Sunda itu jarang. Ada wabah penyakit yang menghampiri orang-orang Sunda tidak ada dalam sejarahnya. Jarang. Baru-baru sekarang ini. Baru-baru sekarang COVID mungkin ya. Kalau di Jawa ada
wabah campak, wabah apa ada di Eropa ada yang namanya wabah Black Death. Black Death, wabah pes, penyakit Iya, tikus pes. sedikit amat, tikus banyak ya, tapi biasa-biasa Biasa. saja karena memang habitatnya tidak berubah. Tapi kalau sekarang mungkin saja jadi bencana. Ya, tapi dari kandungan rasa pernah saya dulu penelitian sama teman-teman di kampus. Air biasa sama air doa, kita beli 2 botol nih, yang Iya. satu dikasih doa, yang satu enggak. Iya. Nah, dari kandungan rasa pun berbeda. Ya, Nah, saya coba ternyata betul berbeda. Kemudian di sana teh ada 5 orang kalau nggak salah, dulu ada 5 orang penelitian. Dari semua itu merasakan ini air doa, ini bukan, ini air doa, ini bukan. Semuanya menyimpulkan hal yang sama, bahwa air doa itu punya rasa yang berbeda Ya. dibandingkan dengan air biasa. Air biasa. Ya, berarti memang betul. Dari sana saya meyakini bahwasanya air doa itu bukan hanya sebatas air saja, tapi betul ada kandungan, kalau misalkan kita dari ilmu pengetahuan mungkin Iya. ya, ada kandungan pH yang betul kayak yang tadi. Iya. Itu mungkin. Iya betul. Ya memang itu juga. Terus kalau misalnya tidak hanya di Islam, misalnya di Kristen pun atau di Katolik pun juga kan sama eksorsis itu air suci ya. Oh iya betul, Ritual itu kan air. Di Hindu pun juga sama. Jadi air itu memang menjadi objek transendental, dan intinya bagaimana menghubungkan alam yang fana ini dengan alam yang spiritual itu sudah ada. Dan di Sunda itu kan nama wilayahnya pakai ya, Cai, karena Iya, memang banyak pisan air itu. Nah masalahnya sekarang ketika sumber-sumber mata air di kita rusak, yang keduanya tergantikan oleh perumahan, itu kan sebenarnya sudah melanggar kodrat alam ya. Nah itu wajar kerusakan terjadi. Nah terkait dengan yang jin dan sebagainya tadi, sebenarnya orang-orang Sunda juga punya mitos-mitos yang kuat, tapi mereka itu punya istilah pamali lah. Orang Sunda itu ada istilah pamali. Pamali itu adalah sesuatu yang memang dilarang tapi dia belum bisa menjelaskan secara rasional. Contohnya mungkin kenapa sih kita tidak boleh duduk di depan pintu? Kalau orang Sunda zaman dulu bilangnya pamali duduk di depan pintu Sinoto jodoh. sejodoh gitu. Padahal mungkin tujuannya jangan di pintu lah, ngalangin orang keluar masuk, mungkin aja seperti Iya. itu. Cuman karena memang ada tadi ya campur-campur spiritual dan itunya digunakan hal itu. Atau misalnya istilah Prabu Siliwangi, harimau. Kenapa harimau? Ya karena memang alam di Tatar Sunda itu kan hutan. Kita pernah bahas di Kabayan, yang di Sangguriang kan. Kalau hutan ada anjing, ada bagong, dan ada juga rajanya namanya harimau. Harimau, iya. Harimau itu penjaga hutan supaya manusia yang tinggal di bawah kaki gunung itu tidak masuk ke hutan. Tujuannya apa? Baik loh, agar tidak ada penjarahan, tidak ada penebangan, hutan tetap ekosistemnya terjaga, manusia tetap bisa hidup. Nah, sekarang kasusnya ketika harimau Jawa sudah punah, ya, kita lihat sendiri hutan itu hancur. Ketika hutan hancur, banjir, kekurangan pangan, ketahanan pangan semakin merajalela. Kenapa merajalela? Ya contohnya orang-orang Sunda saja membutuhkan pangan itu dari luar. Contohnya sekarang Presiden Jokowi bikin yang namanya Papua ya, food estate. Nah itu Iya, kan iya. tanda-tanda Pulau Jawa itu udah nggak ada lagi lahan olahan untuk pangan. Makanya butuh wilayah di luar pulau yang lebih luas dan masih kosong. Meskipun akhirnya merusak ekosistem Papua. Nah ini jadi luas lah ke politik. Jadi dia gitu, orang Sunda itu harimau itu sebagai raja karena dia pelindung hutan. Ketika orang Barat Belanda masuk, harimau itu diburu. Akhirnya hilanglah pamali-pamali tadi, akhirnya benar-benar hutan itu rusak. Makanya kenapa Prabu Siliwangi itu harimau? Ya karena dia pernah menaklukkan Raja Harimau. Tapi ada yang paling jago sebenarnya. Yang paling jago itu yang di atasnya Harimau Siliwangi itu ada yang namanya macan yang ada di polisi. Yang hitam ya. Yang hitam. Yang hitam. Ya, Pantera itu ya, Ya, Pantera Pantera. Black Panther itu. Nah, itu adalah siluman harimau atau kucing yang paling jago. Yang kasarnya Prabu Siliwangi pun juga kesulitan mengalahkannya. Loh kenapa seperti itu? Ya karena habitatnya ada. Kalau di Gunung Gede Pangrango, kalau nggak salah Pantera masih ada beberapa. Meskipun tidak banyak. Sekarang ini kan kita makin berkurang gitu ya, makin berkurang. Dulu di Sunda ini ular misalnya. Ular mistik ya di kita ini mistik. Disebutnya titisan Nyai siapa gitu ya. Atau Sri Pohaci. Nah, ini sebenarnya Sri Pohaci itu bagus loh kalau diteliti. Itu legenda atau bagaimana? Sri Pohaci itu kan terkenalnya di daerah Cianjur. Iya. Ada di Cianjur. Sri Pohaci itu dewi kesuburan. Kesuburan dalam artian bukan ini ya, panen. Dan memang kita ketahui bahwa beras banyaknya dari Cianjur. Iya, gitu. betul. Ya itu betul, karena betul. memang tidak bisa dipungkiri mitos atau tadi urban legendnya Sri Pohaci. Dan sebetulnya pernah saya baca di satu artikel bahwa salah satu padi di kita itu bawaan dari Sari Pohaci. Iya. Ya, dari Sari Pohaci katanya seperti itu. Nah, kemudian Sari Pohaci menyebarkan pertanian-pertanian yang ada di kita sekarang, yaitu salah satunya padi. Ya, padi.
Nah, kenapa dia selain dari itu juga ada nilai filosofisnya katanya Iya. ya, Sari Pohaca itu. Kenapa dia menanamkan kepada masyarakat kita itu padi? Karena semakin tinggi itu harus semakin merodok gitu teh ya. Iya. Nah, semakin tinggi ilmu, semakin merodok, bukan semakin tinggi gitu. Merodok, gitu iya. ya. Nah, itu filosofis daripada Sari Pohaci. Sari Ya, Pohaci. seperti itu. Iya. Dari film Kabayan mungkin segitu cuplikan-cuplikan yang bisa kita sampaikan. Dan terkait masalah tadi ci itu ya misalkan ci peyem, ci tarik, ci apa lagi, ci. Chicago ya. Ya kenapa di Chicago misalkan kenapa diawali dengan kata ci? Cenah ci itu adalah cai dan cai Cai, itu menggambarkan ketenangan. Ketenangan, Nah, seperti cai. itu. Nah, itu Betul, dalam, betul. dalam toponiminya seperti itu. Kenapa di Jawa Barat kebanyakan ci? Iya. Karena supaya setiap daerah itu mempunyai ketenangan Iya, tersendiri seperti sendiri. hanya air gitu. Iya. Nah, itu mungkin dari pembahasan film Sikebayan yang bisa kami obrolkan hari Yap. ini. Mohon maaf kurangnya dan lebihnya mungkin itu adalah hasil daripada pengetahuan kita. Yap. Bila teman-teman rekan-rekan semuanya ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau menanyakan dan menggugat boleh saja. Komen lah, silakan komen. Komen boleh di komentar bebas sesuka hati sesuai dengan pemahaman rekan-rekan semuanya, baraya-baraya semuanya. Mungkin cukup sekian dari kita. Ya, oke. Ya. Jangan lupa ya like, Oh komen, iya, dan, like, apa? komen, dan subscribe. subscribe ya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.